Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seman seakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah. Salawatu salam alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik khotbah iman, azanillahu wa iyyakum, dimanapun antum berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti biasa di petang Jumat kita akan kembali mengikuti muhadarah atau kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab ensiklopedia nasihat. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz telah bersama kita di studio di kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, dimanapun antum berada, di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana sahabat hidayah bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811 7530.000, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811 7545 444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antum berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita sapa terlebih dahulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluka anta? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustaz telah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk kami kembali menerima ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik khotul iman, azanillahu wa iyyakum, dimanapun antum berada, langsung saja kita simak untayan nasihat di kesempatan yang berbahagia ini. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnati ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, pendengar Radio Hidayah, pemirsa pemerhati kajian kita pada petang Jumat pada hari ini bertepatan dengan tanggal 13 Maret 2026, 23 Ramadan 1447 Hijriah. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk dapat bertemu kembali dalam nasihat-nasihat agama kita yang sangat agung dan mulia dalam kitab Ad-Durrul Muntaqah minal Kalimatul Mulqah Durusun Yaumiyah. Bahasan kita melanjutkan pada pertemuan yang sebelumnya, berarti pada hari ini adalah pertemuan yang kedua dalam kitab ensiklopedia nasihat, yaitu al-yaqin, yaitu keyakinan yang tulus. Setelah kita menjelaskan pada pertemuan yang lalu dari muqaddimah yang disampaikan oleh pengarang kitab ensiklopedia nasihat Dr. Amin bin Abdullah Asyaqawi hafizahullah ta'ala, menjelaskan tafsir ayat dari surat At-Takatsur ayat 5, 6 dan 7.
tentang masalah keyakinan, yaitu di awal ya di ayat yang kelima dan yang ketujuh dikatakan ilmal yaqin, yaitu ilmu ya yang yakin, kemudian ainal yaqin pada ayat yang ketujuh dengan penglihatan mata, dan itu akan menimbulkan keyakinan dengan melihat secara langsung. Kemudian juga kita telah membawakan sedikit juga atau lanjutan dalilnya, yaitu surat Al-Waqi'ah ayat 95 berkaitan dengan hari kiamat. Berikutnya dalil yang disampaikan oleh pengarang kitab Syekh Dr. Amin bin Abdullah Asyaqawi hafizahullah taala tentang penanaman kepada diri kita masing-masing terhadap perkara yang sangat besar ini, yaitu keyakinan, suatu yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, dan tentunya keyakinan yang tulus, keyakinan yang dibina atas ya kepercayaan yang penuh. Ya, bukan di atas keraguan. Tentunya kalau dikatakan yakin, ya itu adalah lawan daripada ragu. Atau dikatakan dalam bahasa Arab syak, itu keraguan. Ya, maka tentunya keyakinan adalah sesuatu yang sangat penting dan dia berkaitan dengan keimanan. Dalil yang berikutnya adalah untuk memupuk atau menguatkan keyakinan kita di dalam perkara yang tentunya sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang gaib, sesuatu masa depan yang pasti dan abadi, yaitu hari akhirat. Dan tentunya sebelum sampai ke alam akhirat adanya alam barzakh, alam kubur, dan itu juga harus ditanamkan keyakinan kepada diri kita masing-masing. Berikut adalah dalil dari hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor hadis 4268. Dan hadis ini setelah diperiksa oleh Syekh Albani dalam kitab Sunan Ibnu Majah, beliau mengelompokkan hadis yang akan kita bacakan berikut ini adalah di dalam kelompok hadis sahih. Hadis yang riwayatnya dari orang-orang yang thiqah, yang terpercaya dari ulama hadis. Disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis yang akan kita bacakan berikut ini dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Nomor hadis sahihnya adalah 3443. Min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis dari jalan sahabat yang mulia, seorang sahabat yang terbanyak menghafal hadis dan meriwayatkan hadis dari Nabi dan tidak pernah lupa sampai beliau meninggal dunia, yaitu sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, kabilah Ad-Daus dari Yaman, dan beliau termasuk Ahlus Suffah. Selalu kita sampaikan beliau adalah Ahlus Suffah yang berada di dalam Masjid Nabawi, ada tempat tinggal, dan di situ dikatakan tempat tinggalnya Ahlus Suffah, yang tidak ada keluarga dan tidak ada memiliki harta, miskin. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, selalu hadir di majelis ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau diberikan kelebihan memiliki hafalan yang kuat, apalagi mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau memiliki hafalan yang tidak pernah lupa. Beliau mengajarkan doa tersebut, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang tidak mudah lupa. Tentunya adalah ilmu agama yang beliau harapkan, yang beliau inginkan, yaitu ilmu yang berkaitan dengan riwayat hadis yang beliau dengar dari
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis beliau paling banyak dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kitab Sahih, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, Sahih Bukhari dan Muslim. Juga Sunan, dari kitab Sunan yang terkenal itu Sunanul Arba'ah, dari Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Dan hadis yang telah kita sebutkan tadi takhrijnya secara singkat dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita yasiru ilal qabri. Sesungguhnya seorang mayat yang sudah meninggal dunia itu jenazah atau mayat, yasiru ilal qabri. Dia akan masuk ke dalam alam kubur, itu alam barzakh. Fayujlasu ar-rajulu salihu fi qabrihi ghairu fazi'in wala masy'ufin. Setelah dia berada di alam kuburnya, ini kan proses. Ya, kalau proses orang yang meninggal tentunya didahului dengan sakaratul maut. Datangnya malaikat maut yang mengambil nyawanya. Kemudian dibawa ke langit. Ya, kemudian nanti dia masuk ke dalam alam kubur, alam barzakh. Di situ akan dikembalikan lagi ruhnya bersatu dengan jasadnya, akan tetapi tentunya dia sudah berada di alam yang lain, bukan di alam dunia tapi alam barzakh. Dan ini termasuk perkara yang ghaib yang harus kita bina keyakinan kita. Harus yakin, sebenar-benar yakin bahwa adanya alam ya yang kita masih di dunia dan belum sampai alam akhirat, tapi dia sudah ada alam yang lain, itu alam kubur, alam barzakh. Akan dikatakan al-barzakh, yaitu pembatas, al-hijab baina dunia wal akhirah, adalah pembatas berada di antara alam dunia dan alam akhirat. Dan tentunya alam kubur ini tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali orang yang sudah meninggal dan dia masuk ke alam tersebut. Walaupun dia berada di dalam kuburnya, di dalam tanah, dia dikuburkan, kemudian orang yang mengantarkan dia masuk ke dalam alam kuburnya atau dalam jenazahnya, itu masuk dalam lahatnya dikubur, yaitu di tanah. Ya, itu adalah alam dunia, tetapi ya dia hakikatnya akan berpindah ke alam barzakh, alam kubur. Ya, makanya tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, innal mayyita, sesungguhnya seorang yang sudah menjadi mayat, sudah meninggal dunia, yasiru ilal qabri, maka dia akan masuk ke dalam alam kuburnya. Setelah dia berada di alam kuburnya dan dimasukkan kembali ruhnya ke dalam jasadnya, fayujlasu ar-rajulu salihu fi qabri, maka didudukkanlah seorang laki-laki atau seorang yang saleh di dalam kuburnya, ghaira fazi'in wala masy'ufin, dan dia dalam keadaan tidaklah dalam keadaan takut, dalam keadaan tenang dia, wala masy'ufin, dan dalam keadaan sadar, dalam keadaan dia tidak bingung. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan ya kepada orang yang masuk atau berada di alam kuburnya tadi, dikatakan kepadanya, fima kunta, ya fayaqulu kuntu fil Islam, maka dikatakan, kamu dalam keadaan meninggalmu seperti apa, atau bagaimana keadaanmu sekarang? Maka si mayit tersebut menjawab, kuntu fil Islam. Ya, semestinya di dunia ya. Tentunya ini berpengaruh kepada apa yang ada di alam barzakhnya.
Kamu dahulu berada dalam keadaan seperti apa? Maka si Mayyit menjawab, saya dulu berada dalam keadaan Islam. Saya beragama Islam, agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqalu lahu ma hadzal rajul. Inilah salah satu hadis yang menunjukkan, ada hadis-hadis yang lain yang juga banyak yang menunjukkan adanya pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir kepada orang tersebut. Di antaranya adalah ketika dia mengaku dia adalah seorang yang Islam di dunia, maka dia ditanya oleh malaikat. Dikatakan kepadanya, ma hadzal rajul. Digambarkan kepada dia, di hadapan dia, ya, siapa laki-laki ini? Maksudnya adalah utusan Allah yang kamu mengaku Islam, dan dikatakan kepadanya, siapa laki-laki ini? Maka si mayit menjawab, dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'ana bil bayyinati min indillah fasaddaqnahu. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib alaihi salatu wassalam. Dia adalah utusan Allah. Dia seorang manusia biasa seperti kita, seperti kami, seperti saya, tapi dia adalah manusia pilihan Allah. Dia sebagai utusan Allah yang hidup di permukaan bumi ini dan datang kepada kami. Kata si mayit tadi, bil ja'ana bil bayyinah. Dia membawa penjelasan, membawa keterangan min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia membawa risalah Allah. Apalagi turun kepada Rasulullah SAW wahyu selama 23 tahun. Dan Rasulullah SAW menyampaikannya kepada manusia. Baik secara langsung, ada yang masuk dalam Islam dan beriman seperti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ada juga datang juga kepada mereka Rasulullah dan menyampaikan kebenaran dari Allah, penjelasan. Tapi mereka tetap kafir, mereka tidak mau beriman. Baik orang Yahudi, Nasrani yang tetap bertahan dengan agamanya, ahlul kitab, mereka dalam keadaan kafir ketika tidak beriman. Ketika tidak beragama Islam, begitu juga kepada orang-orang kafir Quraisy yang tidak mau beriman, yang tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal itu adalah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan mereka semua. Dan ayat ini dan penjelasan ini juga berlaku untuk seluruh manusia sampai akhirat, sampai hari kiamat. Dan dia meninggal dunia, masuk ke alam kuburnya. Dan dia ditanya, siapa laki-laki ini? Maksudnya Rasulullah Muhammad. Maka orang yang benar Islamnya, imannya, dan dia mengikuti Rasulullah SAW sebagai suri tauladannya di dalam seluruh perkara ibadahnya, maka dia dapat menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Dia mengatakan dia adalah Muhammad, utusan Allah, datang kepada kami membawa penjelasan dari sisi Allah, maka kami membenarkannya. Inilah dikatakan at-tasdiq. Ya, dan itu perkara keyakinan yang paling utama sebelum adanya ucapan dan bentuk praktek dari ibadah kita, dalam perbuatan kita, dalam gerakan tubuh. Maka dimulai dari keyakinan yang tulus, dari iman yang betul-betul yakin ada di dalam dada, di dalam hati seseorang. Ya, dan dimulai dari membenarkannya. Maka dikatakan at-tasdiq. Ya, at-tasdiqu bil qalbi, yaitu membenarkan di dalam hati dengan keyakinan yang tulus apa yang tentunya 2 poin. Pertama sekali, Muhammad itu sendiri adalah benar, adalah utusan Allah, tidak didustakan. Ya. Kemudian yang kedua, membenarkan dengan tulus dan benar dengan keyakinan yang penuh apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini tentunya perkara membenarkan ini fasaddaqnahu adalah dari 2 perkara tersebut. Karena ada orang yang mungkin dalam hatinya dia yakin Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah.
Seperti siapa? Seperti orang yang terdekat sekali kepada Nabi SAW, paling dekat itu Abu Talib, bahkan menjaga dan memeliharanya dari kecil. Ya, akan tetapi dia tidak membenarkannya. Tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Buktinya dia tidak masuk Islam. Bahkan dia mau meninggal pun dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Begitu juga sampai zaman sekarang dan seterusnya. Banyaknya ada orang yang yakin ya Muhammad adalah utusan Allah. Bahkan mungkin dari orang-orang ahli kitab pun yakin mereka, ya seperti terjadi di zaman Nabi SAW sendiri. Mereka yakin ada dalam kitab Taurat dan Injil yang belum dirubah, bahwa ada utusan Allah terakhir yang akan datang, ismuhu Ahmad, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, namanya adalah Ahmad, itu Nabi Muhammad. Akan tetapi mereka hanya membenarkan Muhammad adalah utusan Allah, tapi tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka belum benar iman mereka. Ketulusan mereka masih ya diragukan. Tidak ada keyakinan mereka yang tulus. Begitu juga seandainya di zaman kita sekarang dan seterusnya sampai hari kiamat. Makanya ini selalu diingatkan oleh para ulama kita. Islam itu iman, apalagi iman ya. Ya, tidak hanya dengan keyakinan semata dalam hati kita, tetapi juga harus ada bentuk wujud praktek dalam ucapan lisan dan juga dalam bentuk perbuatan anggota tubuh. Itulah bukti seorang itu membenarkan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Dan itu yang selalu kita berikan penekanan melalui dalil Al-Quran dan hadis, ya, bahwa seorang itu belum dikatakan dia seorang muslim sampai dia paham makna syahadah la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Kita telah jelaskan bahwa keyakinan dari syahadah la ilaha illallah, persaksian tersebut dibuktikan dengan kita tidak menyekutukan Allah dengan makhluknya, dengan sesuatu apapun. Kita tidak melakukan kesyirikan dan kita mengisahkan Allah dalam seluruh amalan ibadah kita, dalam seluruh keyakinan dalam hati kita. Begitu juga Muhammad Rasulullah, bukan hanya dengan lisan, oh saya meyakini utusan Allah. Seperti orang munafik di zaman Nabi. Mereka bahkan masuk Islam tetapi pura-pura. Mereka orang-orang yang kafir. Mereka hakikatnya tidak membenarkan. Karena dalam hati mereka tidak membenarkan. Begitu juga kaum muslimin yang mungkin mereka mengaku umat Islam, meyakini Muhammad adalah utusan Allah. Tapi pembenarannya dibenarkan dengan bukti. Dan itu juga yang dikatakan di dalam banyak ayat Al-Quran, bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dalam seluruh perkara ibadah kita. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan ayat ini wahai Muhammad, kata Allah SWT kepada Rasulullah SAW ketika ayat ini turun. Ya, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mengaku kalian benar-benar mencintai Allah, maka buktikan fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bentuk pembenaran. Maka setelah dia membenarkannya, fasaddaqnahu wa yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, hal ra'aitallah, apakah kamu pernah melihat Allah, telah pernah melihat Allah langsung? Maka si mayit menjawab, ma yanbaghi li ahadin ayyarallah, tidaklah ya seorang itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ada pembahasan khusus di dalam masalah akidah, yaitu ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah di dunia tidak bisa secara langsung dari zat Allah, ya. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang sanggup. Sebagaimana kita ketahui dalam Al-Quran, Nabi Musa saja ingin melihat Allah, maka kata Allah, kamu tidak akan sanggup. Tapi kamu lihatlah ke gunung sana, ada bukit Tursina. Maka lihat di sana, tiba-tiba muncul cahaya. Itu baru cahaya Allah, bukan zat Allah. Dan dia sudah pingsan.
Ya, bagaimana kekuatan Nabi Musa yang terkenal, yang sangat kuat, tapi ketika tidak bersentuhan, hanya melihat saja, melihat cahaya Allah saja dia sudah pingsan. Bagaimana kalau melihat Allah? Tentunya dia tidak akan bisa, akan mati, akan hancur. Maka tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah SWT di dunia. Kalau bahasan secara khusus nanti ada yang disebutkan bisa melihat Allah pertama sekali adalah di akhirat, dan itu khusus untuk orang-orang mukminin. Kemudian yang sudah pasti bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga melihat wajah Allah. Ya, melihat wajah Allah SWT, itulah zat Allah yang sebenarnya. Adapun cara mukmin ini dia menjawab dengan jawaban yang benar. Ma yang bagi li ahadin ayyarallah. Ya, tidak pantas atau tidaklah bisa seorang pun yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia menjawab pertanyaan ini yang kedua, yang ya, dan dia benar dalam menjawabnya, fayufraju lahu furjatun. Dia tadi kan berada di mana? Di dalam kuburnya. Belum ada dibuka apapun, dibuka pintu apapun, di celah-celah apapun belum ada nampak. Tapi ketika dia sudah menjawab pertanyaan itu, dia adalah seorang Islam, ya, seorang yang beriman. Fayufraju lahu furjatun. Maka tiba-tiba dibukalah sedikit di depannya celah, seperti ada lubang. Nampak, ya, kibala an-nar. Ternyata dinampakkan sedikit dari lubang tersebut adanya api neraka yang menyala-nyala. Fayanduru ilaiha yahdimu ba'daha ba'dan. Lalu dia dengan celah furjah itu dan tidak terbuka lebar, tapi nampak sama dia. Jelas walaupun hanya lubang kecil. Ya, melihat kepada neraka tersebut, yahtimu ba'daha ba'dan. Ya, kita mengetahui bahwa api neraka itu karena saking laparnya dia kadang-kadang memakan sebahagian yang lain. Dan itulah keadaan api neraka sebelum adanya orang yang masuk ke dalam api neraka. Makanya kita pernah menyampaikan bahwa api di dunia atau musim yang terpanas di dunia ini, musim panas yang ada di belahan bumi ini yang paling panas, itu adalah merupakan napasnya neraka jahanam. Kenapa dia bernapas? Karena dia mengadu kepada Allah. Karena saking laparnya, nggak ada orang yang masuk, belum ada masuk ke dalam api neraka yang bisa dimakan oleh api tersebut. Dia adalah makhluk Allah. Dia lapar, dia ingin memakan, ya, batu dan manusia. Waquduhan nas wal hijarah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, bahan bakar api adalah batu dan manusia. Sehingga saling memakan. Ya, oleh sebab itu api neraka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingin memberikan supaya tidak adanya saling memakan agar bernapas sedikit. Dan itulah dikatakan bernapasnya api neraka jahanam, dan neraka itu sudah ada sekarang. Begitu juga surga telah diciptakan oleh Allah. Ketika bernapas dia sedikit, itulah yang dikatakan napasnya itulah yang membuat musim panas yang sangat panas di permukaan bumi. Begitu juga musim dingin yang sangat dingin. Itulah yang diberikan peringatan oleh Nabi SAW melalui hadis yang barusan kita baca tersebut, bagaimana bahayanya, panasnya, dan ya, membakar yang sangat panas dari api neraka jahanam yang betul-betul di dalam neraka jahanam, ya, yang apabila masuk orang ke dalamnya dia bakar. Ini kita berada di dunia saja sudah terasa panas. Ramadan ini banyak cuaca yang agak panas, dan itu belum terlalu panas dari musim-musim panas yang ada di belahan dunia ini, di negeri-negeri Arab, Afrika. Ya, bisa sampai 50 derajat, dan itu sudah sangat panas, dan itu hanya nafasnya neraka jahanam. Bagaimana dengan nerakanya sendiri? Waliyadzubillah. Makanya kita harus selalu berlindung dari api neraka jahanam. Dan tentunya momen yang sangat tepat adalah kita meminta selalu di dalam bulan Ramadan, karena bulan Ramadan dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Selalu kita berdoa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qawli wa amal wa a'udzubika minan nar
wa ma qaraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan apa yang bisa mendekatkanku masuk ke dalam surga, ya, dari bentuk ucapan dan perbuatan. Begitu aku berlindung kepadamu, wahai Allah, dari api neraka dan apa yang bisa mengantarkanku masuk atau dekat ke pintu neraka tersebut dan masuk dari bentuk-bentuk perbuatan dan ucapan yang tidak diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau bentuk adalah maksiat. Dan telah kita sebutkan tadi, fa yanzuru ilaiha, maka seorang yang sudah berada di alam kuburnya dibukakan sedikit celah kecil, lubang, lalu dia melihat ke lubang tersebut, dia mendapatkan neraka itu, api neraka saling memakan. Fayuqalu lahu, maka dilanjutkan dikatakan kembali kepada orang yang tadi yang telah kita sampaikan tadi, ini orang yang pertama, fayuqalu lahu undur ila ma waqaqallahu, ya, lihatlah kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkanmu dari api neraka jahanam. Berarti dia adalah seorang mukmin, seorang muslim, seorang yang bertauhid, seorang yang mengikuti sunnah Nabi SAW dalam seluruh ibadahnya. Dan dia diberikan kebaikan di alam kuburnya. Ya, bagaimana dia sangat kagetnya dan terkejut dan takut ketika melihat ada, padahal dari lubang kecil, ya, lubang kecil, apalagi terbuka luas, lebar, lubang kecil saja dari neraka jahanam. Ya, tetapi dikatakan kepadanya berita gembira, lihatlah kepada apa yang Allah telah menyelamatkanmu dari api neraka tersebut. Tsumma yufraju lahu kibalal jannah. Tadi arah ke api neraka, ke alam neraka jahanam, kemudian sekarang ke alam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dibukakan sedikit lubang, nampak dilihatnya dengan jelas di hadapannya ada surga. Fayanduru ila zahratiha, maka dia melihat bagaimana indahnya surga. Ya, banyaknya taman-taman hijau, bunga-bunga yang indah, ya, wa ma fiha, dan apa yang ada di dalam surga seperti yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Apalagi ada kebun-kebun, dikatakan jannah itu ada artinya kebun sebenarnya, dan dia bentuknya adalah yang menyenangkan mata, hijau, ya, tumbuh-tumbuhan, banyaknya bunga-bunga indah-indah, ya, kemudian juga ada air yang bening yang bersih mengalir di bawahnya, seperti taman yang sangat indah yang kita jumpai di dunia, dan itu tidak ada apa-apanya taman yang indah, apalagi surga yang sudah pasti sangat indah sekali. Dan dinampakkan kepada orang yang beriman tersebut hanya sedikit saja dari lubang, belum terbuka luas, apalagi masuk belum, tapi ini sudah kenikmatan yang dia dapatkan. Fayuqalu lahu hadza maq'aduka, maka dikatakan kepada orang ini, kepada orang yang beriman ini, seorang yang muslim ini, inilah tempatmu yang akan kamu masuki di akhirat. Wa yuqalu lahu 'alal yaqin kunta wa 'alaihi mutta wa 'alaihi tub'atu insyaallah. Maka dikatakan kepadanya, inilah pembahasan kita, keyakinan yang tulus. Ya, dikatakan kepadanya atas keyakinan yang sangat tulus, yang tidak ada keraguan, ya, maka engkau, ya, pasti akan masuk ke dalam surga. Wa alaihi mutta, dan kamu, ya, mati juga dalam keadaan baik. Wa alaihi tub'atu, begitu ya, kamu akan dibangkitkan dan juga dalam keadaan baik, insya Allah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang kedua, ya, ini juga sebagaimana judul bahasan kita, juga harus dibina atas keyakinan yang benar-benar yakin, tidak ada keraguan. Ini perkara yang gaib. Wa yujlasur rajulus su. Kemudian kedua adalah kebaikannya. Maka didudukkan setelah masuk ke dalam alam barzakh, alam kubur, dan semua orang yang mengantar sudah pergi meninggalkan pemakaman, atau bahkan pernah kita bahas, kalaupun dia meninggal pun dalam keadaan apapun, hati terbakar di dalam pesawat terbang atau
tenggelam di dalam lautan, dimakan oleh ya binatang-binatang laut, atau dia hancur, tetapi tetap dia akan berada di alam barzakh, akan kembali tubuhnya dan dikembalikan rohnya. Dan seorang yang beriman, muslim, yang bertakwa, yang beribadah di dunia, yang yakin dengan hari akhirat dan pembalasan, dia mendapatkan dari posisi yang telah kita jelaskan tadi, yaitu orang yang pertama. Adapun orang yang kedua lawannya wa yujlasur rajulus su. Ya, maka ada yang menemaninya, duduk di sekitarnya adalah seorang laki-laki yang buruk. Makanya penjelasan hadis yang dikatakan yang pertama orang yang masuk ke dalam surga dan dia akan masuk dalam surga dan telah diberitakan kepadanya ada seorang yang sangat tampan, sangat cantik menemaninya di dalam kuburnya sehingga dia tenang, sehingga dia merasa betah dan tidak lama rasanya alam kubur tersebut. Berbeda orang yang mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan walaupun dia katanya orang Islam tetapi tidak ibadah, apalagi tidak sholat, bisa jatuh kepada kekufuran. Ya, tidak puasa, ya. Subhanallah, kita mendapatkan pemandangan kalau kita berjalan, ya. Berjalan kemana-mana, banyak orang yang merokok, banyak orang yang makan, banyak orang yang pegang makanan di siang hari bulan Ramadan padahal dia seorang muslim. Ya, alasan apapun tidak dibenarkan berbuka puasa. Telah pernah kita sampaikan, tidak ada boleh membatalkan puasa dengan alasan aku pekerja berat, bekerja bangunan, bekerja ini berat, aku capek, haus, lapar. Tidak ada. Ya, tidak ada cerita boleh membatalkan puasa. Ini bukan hal-hal yang dibolehkan membatalkan puasa. Dia melakukan dosa besar. Bahkan kita mendapatkan kaum muslimin yang buka rumah makan, masuk ke dalamnya ada juga orang Islam. Walaupun mungkin ya dari satu sisi bisa saja dibolehkan orang-orang non muslim yang memang mereka dalam mereka tidak, tentunya bukan orang Islam yang tidak puasa. Tapi kita sedih melihat pemandangan adanya orang-orang yang dia muslim tapi tidak puasa, mencari makan di rumah-rumah makan yang walaupun dari luar tertutup tapi di dalamnya dijual makanan. Inilah orang-orang yang meninggal buruk dalam keadaan su'ul khatimah. Begitu juga orang-orang yang mungkin zahirnya banyak ibadah tapi melakukan kesyirikan, apalagi syirik besar, pergi ngalap berkah ke kubur, yakin adanya benda-benda keramat, memberikan sesajen kepada penghuni ini dan itu. Ya, menggantungkan nasib baik dan nasib buruk kepada binatang atau kepada yang dia lihat. Ini bentuk semua kesyirikan. Waliyadzubillah, orang yang mati dalam keadaan seperti ini, dia mati dalam keadaan tidak baik. Dan akan datang kepada dia, menemani dia di dalam kuburnya seorang laki-laki yang buruk. Buruk rupa, sangat buruk rupa. Dan dia dalam keadaan apa? Fazi'an masy'ufan, lawan dari yang pertama. Dalam keadaan dia terkejut, sangat ketakutan sekali, ya, karena dia berada di alam kubur dan gelap. Dan dinampakkan ketika itu dia bisa melihat ada seorang orang laki-laki yang sangat menakutkan yang duduk di sebelahnya. Dia sudah sangat ketakutan, tambah lagi masy'ufan, dalam keadaan bingung. Maka dikatakan kepada orang ini, fima kunta, kamu dapat keadaan seperti ini. Apa sebenarnya keadaan kamu di dunia? Ya, bagaimana keadaanmu sebelumnya? Dia sendiri tidak bisa menjawab. Fayaqulu, dia menjawab, la adri, saya enggak tahu. Saya tidak tahu keadaan saya seperti apa. Dia bingung sendiri. Nah, dia tidak Islam, dia tidak melakukan ibadah, dia tidak beriman. Maka dikatakan kembali kepada orang yang kedua ini, si mayit ini, ma hadzal rajul. Pertanyaannya sama dengan pertama. Siapakah laki-laki ini? Maksudnya adalah Muhammad, utusan Allah. Tapi orang ini karena dia adalah berada dalam keadaan su'ul khatimah, meninggalnya dalam keadaan buruk, tidak baik. Maka apa jawabannya ketika ditanyakan kepada dia, siapa laki-laki ini? Maksudnya Muhammad. Maka dia mengatakan, sami'tun nas yaquluna qawlan faqultuhu.
Di dunia hanya saya mendengar saja, karena tidak akan mungkin tidak ada orang yang tidak mendengar. Semua orang mendengar, bahkan orang kafir pun, ahlul kitab, kaum musyrikin, apalagi orang Islam mengaku Islam, pasti pernah mendengar walaupun sekali bahwa adanya agama Islam yang membawanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Dia mengatakan sami'tun, saya mendengarkan banyak orang yang berkata suatu perkataan tentang Muhammad, saya juga mengatakannya. Tetapi masalahnya dia tidak beriman. Dia tidak, masih ragu-ragu. Makanya dia tidak ikuti Rasulullah SAW sebagai utusan Allah yang menjadi suri tauladan dia kalau dia seorang muslim. Atau orang kafir yang tidak mau mengikuti Rasulullah SAW dan masuk ke dalam agama Islam. Fayufrajulahu kibalal jannah. Ini kebalikannya ya, subhanallah. Lalu dibukakanlah lubang kecil di hadapannya dan dia lihat ada di celah dari lubang kecil itu di dalamnya ada surga. Fayanduru ila zahratiya, lalu dia melihat bagaimana bunga, bagaimana kenikmatan di dalamnya, bagaimana sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, tajri min tahtiyal anhar. Tetapi masalahnya dia tidak dapat masuk ke dalamnya. Dan dia tidak akan diberikan masuk oleh Allah SWT ke dalamnya. Berarti awalnya dia sudah gembira. Iya. Pertama takut, bingung. Tiba-tiba dapat lubang kecil dari celah itu bisa dia melihat ada surga. Dia sebenarnya sudah gembira. Tetapi kegembiraan itu sirna ketika dikatakan kepada orang ini, undur ila ma sarafahullahu anka. Lihatlah kepada apa yang Allah SWT telah menjauhimu dari sorga tersebut. Berbeda dengan orang yang mukmin muslim yang pertama tadi, dia dikagetkan dengan adanya api neraka. Tentunya dia semakin menginginkan kebaikan. Disitulah kerinduannya kepada surga sangat kuat. Dan benar dia telah dijanjikan untuk masuk ke dalamnya. Begitu juga diberikan gambaran orang yang akan masuk ke dalam api neraka tersebut, ya, yang menyakitkan. Diberikan gambaran nikmat yang kecil hanya dilihat oleh pandangan mata sementara. Dia sudah merasa gembira, tiba-tiba dia mendapatkan lawannya. Itulah yang disebutkan oleh para ulama ketika seorang itu mungkin biasa hidup menderita dan dia sabar, ketika mendapatkan nikmat itu rasanya luar biasa nikmat tersebut. Dan sebaliknya ketika seorang itu mungkin biasa mendapatkan nikmat, pernah mendapatkan nikmat merasakannya, lalu tiba-tiba mendapatkan malapetaka yang besar, hal-hal yang menyakitkan, itu ya tambah menyakitkan ketika dia mendapatkan hal-hal yang menyakitkan tersebut, ya, apalagi pernah merasakannya nikmat yang dia rasakan. Begitulah Allah mengazab seseorang, ya, orang yang akan dipalingkan dari api neraka dinampakkan lubang kecil saja dulu, kemudian dikatakan kamu lihatlah kepada apa yang kamu telah dipalingkan dari surga tersebut. Summa yufraju lahu furjatun kibala annar. Maka dibukakan lubang yang lain di depan dia kecil, ya, dan ternyata itulah api neraka jahanam. Fayanduru ilayya, lalu dia benar-benar melihatnya, yahrimu ba'daha ba'dan, ya, dan neraka itu sendiri, api itu saling memakan, ya, sesama mereka karena saking lapar dan panasnya. Dan tentu sudah terbayang oleh orang ini bagaimana seandainya kalau aku masuk ke dalam ini. Dan dia sudah diberikan oleh Allah penjelasan di alam barzakh dia tersebut, dikatakan kepadanya hadza maq'aduka 'ala syaqqi kunta. Dan inilah sebenarnya tempat dudukmu nanti, yaitu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan masuk ke dalamnya karena kamu ragu, 'ala syaqqi kunta. Itulah yang kita katakan tadi, orang yang beriman dibina atas keyakinan, 'alal yakin kunta. Itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Itulah yang menyebabkan dia selamat dari azab Allah di alam kubur. Adapun sebaliknya, ya, itulah tempat orang ini yang kedua masuk ke dalam api neraka, akan dimasukkan ke dalam api neraka karena dia ragu. Karena masih ada keraguan di dalam hatinya, 'ala syakki kunta, kamu berada dalam keraguan. Buktinya kamu tidak beriman, buktinya kamu katanya Islam, tapi kamu tidak beribadah, kamu tidak salat, tidak puasa. Mana keyakinanmu tentang hari akhirat, tentang hari pembalasan?
tentang adanya surga dan neraka dan kamu takut dari api neraka, tapi mana keyakinan itu? Kamu ragu. Lihatlah apa yang kamu terima dari hasil keraguanmu tersebut. Wa alaihi mutta. Dengan keraguan itu juga kamu akan mati. Waliyadzubillah. Wa alaihi tub'atu. Dengan keraguan itu juga kamu akan dibangkitkan di akhirat insyaallah taala dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat pendengar radio Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari dalil yang sangat jelas dari hadis yang sahih. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasti itu akan kita alami. Semua kita akan mengalaminya di alam kubur. Oleh sebab itu kita harus meyakininya dan harus yakin dengan keyakinan kita yang tulus. Ya, dengan dibina atas keyakinan tersebut iman, maka kita berusaha untuk melakukan ibadah di dunia secara maksimal. Dan kita diciptakan oleh Allah di dunia untuk beribadah, bukan untuk main-main. Ya, untuk bersenda gurau, apalagi melampiaskan hawa nafsu melakukan maksiat, tidak. Disitulah Allah SWT memberikan nasihat yang sangat luar biasa yang menyentuh ke dalam hati kita kalau benar kita menerimanya dengan keyakinan yang tulus dari lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk kita mempersiapkan diri menghadapi hal tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Nah, demikian ikhwatal iman azanillah wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Di sisa waktu yang ada, kita buka satu atau dua pertanyaan yang masuk di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, Ustaz, kita coba angkat pertanyaan telah masuk dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, di luar tema, bagaimana hukumnya cucu berzakat fitrah ke nenek atau kakeknya? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Nah, Ustaz. Ya, zakat apa ini? Zakat Harta? fitrah, Ustaz. Zakat fitrah. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa zakat fitri bentuknya adalah makanan pokok dari daerah negeri masing-masing, ya, dan dia hanya diberikan kepada fakir miskin, tidak kepada tidak kepada orang-orang yang berhak menerima zakat harta yang masih ada, ya, 7 kelompok lagi. Orang yang menerima zakat harta ada 8. Adapun orang yang menerima zakat fitri dan juga fidyah sama bentuk makanan pokok hanya satu kelompok, itu al-fuqara wal masakin, orang fakir miskin. Maka tentunya kriteria fakir miskin ini dalam arti berhubungan dengan keluarga kita yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau seandainya dia orang tua, ya, dan anaknya di bawah tanggungan dia masih dalam rumahnya dalam tanggungan, maka istilahnya tidak ada dia memberikan zakat fitri kepada anaknya tersebut karena anak dengan bapaknya makan dari periuk yang sama. Tidak akan mungkin dimasukkan lagi ke dalam rumahnya zakat fitri tersebut, harus diberikan kepada orang lain. Itu namanya di bawah tanggungannya. Begitu juga dalam masalah antara orang tua dan anak. Kalau seandainya seorang anak mendapatkan orang tuanya miskin, ya, walaupun apalagi kebanyakannya kita mengetahui misalnya anaknya sudah berkeluarga, sudah pisah rumah, sudah ada keluarganya sendiri. Kemudian orang tuanya tinggal di rumahnya yang dulu rumah orang tuanya, lalu orang tuanya dalam keadaan fakir miskin, maka tidak ada istilah bayar fidyah, ya, atau bayar zakat fitri makanan pokok kepada orang tua. Itu di bawah tanggung jawabmu hai seorang anak, itu baktimu, maka tidak ada istilah mengeluarkan zakat fitri makanan pokok kepada mereka. Karena zakat fitri itu kan hanya dikeluarkan sekali setahun saja. Adapun kewajiban nafkah yang wajib itu setiap hari ketika dia memerlukan makan dan makanan pokok maka diberikan kepada mereka. Ini langsung berhubungan dan tidak dikatakan zakat fitri diberikan kepadanya karena di bawah tanggungannya, di bawah tanggung jawabnya. Adapun kakek dan nenek itu sudah masuk tingkatan jalur yang kedua, tidak secara langsung. Maka
ulama berfatwa melalui hadis Nabi, ya, dan ijtihad mereka juga insya Allah benar sahih bahwa kakek dan nenek boleh diberikan zakat fitri oleh cucunya, ya, kecuali kalau mereka satu rumah dan mereka makan bersama, ya, berarti kalau sama-sama tidak mampu, ya mereka yang berhak untuk diberikan zakat fitri. Kalau mereka mampu, ya berarti nenek dan kakeknya tergolong mampu karena hidup bersama cucunya satu rumah, apalagi bersama anaknya. Jadi boleh diberikan zakat fitri kepada kakek atau nenek yang betul-betul masuk kriteria fuqara dan masakin. Wallahu taala alam bissawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustadz, masih di pesan singkat kita angkat pertanyaan di luar tema masih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kecil di kampung, setiap bulan Ramadan, malam ke-27, setiap orang di rumah masing-masing membakar lilin. Pada malam itu datang ruh-ruh yang keluarga yang sudah meninggal ke rumahnya. Apakah benar ini Ustadz? Mohon nasihatnya saja, jazakumullah khairan. Ya, kalau dari yang bertanya berarti dia belum mengalami. Ya, berarti kan cerita dari mulut ke mulut saja, istilahnya kalau dalam hadis dikatakan kila waqal. Ini adalah perkara yang sia-sia. Dikatakan berita kalau kita mengatakan berita burung yang nggak jelas, nggak ada kepastiannya. Maka orang yang mengatakan itu juga dia belum pernah melihat, ya, adanya ruh orang yang meninggal keluarganya datang pada malam 27 Ramadan itu. Kalaupun ada, kata para ulama, orang yang berada di alam barzakh itu alamnya tidak akan mungkin kembali ke dunia. Ya, tidak ada gentayangan ke sana kemari, dia bisa jalan sini jalan sana, bisa masuk ke rumahnya yang lama, ke rumah anaknya, nenek, tidak ada. Kalaupun ada, kalau betul ada mukanya dan nampak secara mata, kasat mata dilihat oleh orang yang hidup, kata para ulama itu adalah jin, syaitan yang menipu Anda, yang berubah wujud seperti kakek Anda, orang tua Anda. Ya, dan ini kita telah ditipu oleh iblis, oleh syaitan. Hati-hati. Ya, dan ini tidak ada sama sekali, ya, ajaran Islam yang menjelaskannya ada, bisa, enggak ada. Sama juga penjelasan para ulama tentang, mohon maaf, orang-orang sufi atau orang-orang yang sama dengan mereka ketika adanya mereka melakukan perayaan Maulid Nabi. Perayaan Maulid Nabi, kelahiran Nabi itu sendiri sudah bid'ah, sudah dosa. Tambah lagi keyakinan mereka ketika mereka mengatakan pada malam peringatan Maulid Nabi tersebut datanglah Nabi Muhammad, ruhnya datang, ya, dan dengan jasadnya bertemu dengan kita, masuk ke dalam tempat acara kita, bahkan bersalaman dengan kita. Ini bohong. Kalaupun benar, setan tidak akan bisa, ya, membentuk dirinya dengan wajah atau tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain dari Rasulullah bisa. Makanya ada dikatakan orang yang mimpi itu, kalau benar mimpi Nabi, ya, itu dia, ya, tidak bisa setan menyerupai muka Nabi. Maka oleh sebab itu kalau bohong berarti itu adalah setan. Sama dengan keadaan seperti tadi. Maka jangan tertipu dengan kalau istilah bahasan para ulama, dengan ini adalah cerita-cerita khurafat. Cerita-cerita khurafat yang bisa merusak akidah Islam, merusak iman kita, merusak keyakinan kita. Ya, maka hati-hati wahai kaum muslimin, belajarlah dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, penjelasan para ulama. Apalagi ini berkaitan dengan perkara yang gaib, tidak ada. Apalagi hanya dari mulut ke mulut, apalagi di kampung-kampung hanya cerita dari mulut ke mulut lalu meyakininya. Sebenarnya orang yang mengatakan tadi ada pun ditanya, dia nggak ada melihat. Ya, hanya sekedar ingin membenarkan saja kebiasaan banyak orang kampung. Ini lagi salah lagi satu yang dilakukan oleh mereka, mengikuti kebanyakan dan kebiasaan orang banyak. Akhirnya kadang-kadang mengatakannya ya seolah-olah hanya terpaksa saja. Kalau tidak diikuti pemahaman atau keyakinan banyak orang, nanti kita dikatakan sesat. Inilah kesesatan kita yang sebenarnya. Maka binalah
keyakinan yang ada dalam hati kita dengan iman yang benar, keyakinan yang tulus, dan tentunya tidak boleh keluar dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Ustadz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu yang ada di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada ihtitam dari bahasan kita, Ustadz. Nah, Ya, kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Hidayah, pemirsa, pemerhati kajian kita pada sore hari ini. Masih lanjut bahasan kita insya Allah pada pertemuan yang akan datang berkaitan dengan judul Al-Yaqin, itu keyakinan yang tulus. Tentunya kita berikan kesimpulan, tadi telah kita bawakan hadis Nabi SAW yang sahih dan beliau menyampaikan dan itu pasti akan terjadi yang ada di alam kubur, di alam barzakh bagi seorang yang meninggal dunia, dan kita pasti mengalaminya. Sebelum kita mengalami secara langsung, kita harus tanamkan keyakinan itu dalam hati kita, dalam diri kita, ya, masukkan dalam iman kita yang benar. Sehingga inilah membuat kita akan ya beribadah kepada Allah. Inilah yang akan membuat kita akan semangat beribadah dan yakin dengan harinya, dengan adanya alam kubur, ya, yang akan diberikan balasan dari amalan kita di dunia, apalagi berbicara tentang alam akhirat dengan dalil-dalil yang sangat banyak sekali. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan dari hadis Nabi SAW itu menjadi pelajaran yang sangat berharga kepada kita semua, dan tentunya kitalah yang bisa memilih, ya, kita akan diberikan oleh Allah dari orang masuk pada kelompok orang yang pertama, itu orang yang beriman, yang yakin, ya, mati dia dalam keyakinan keimanan tersebut dan juga akan dibangkitkan dalam keimanan tersebut. Atau orang yang kedua, hidupnya penuh dengan keraguan, ya, masalahnya begitulah ujian dari Allah, tidak nampak, ya, kita tidak melihat perkara-perkara yang gaib, itu rahasia Allah. Makanya kita melihat orang mati yang sekarat dan sudah dicabut nyawanya, walaupun dia berada di sisi kanan kita, kiri kita, kita duduk di sebelah dia, tapi kita tidak nampak, tidak melihat malaikat maut datang. Tapi malaikat maut itu ada. Dan ruhnya juga lepas dari arah kepalanya, terangkat ke atas, ya, dan akan dibawa ke langit oleh malaikat yang lain selain malaikat maut. Itu juga kita tidak nampak terbang ruhnya, dan ini adalah perkara yang gaib, tapi semuanya itu pasti dan ada, dan begitu yang dialami oleh seorang yang sudah mulai dari sakaratul maut dan meninggal dunia, apalagi di alam kubur yang diceritakan salah satu dari hadis ini, ya. Maka binalah keyakinan kita dengan betul-betul yakin, jangan ragu, dan selalu minta kepada Allah keyakinan yang penuh, iman yang tulus, agar kita, ya, mempersiapkan diri kita menghadapi hal yang telah disebutkan di dalam hadis tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. nah, terima kasih barakallahu fikum, jazakallah khairan Ustaz. Kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik khotul iman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum-antuna berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah, dan insyaallah ta'ala ya kita akan kembali bersuah bersama Ustaz di pekan yang akan datang. Namu sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.